Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Bundinya Mas Kias. Tahukah Bunda, ada beberapa hal yang tidak boleh Bunda lakukan setelah Bunda melakukan operasi sesar. Nah, buat Bunda yang penasaran, tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa di-subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Nah, buat Bunda yang saat ini baru saja menjalani persalinan, terutama persalinan secara sesar, pasti pernah mendapatkan masukan dari kerabat ataupun teman-teman di sekitar dan juga dari orang tua bagaimana cara perawatan setelah menjalani persalinan secara sesar. Nah, di sini ada beberapa hal yang tidak boleh Bunda lakukan setelah melakukan persalinan secara sesar. Apa itu? Simak terus penjelasannya ya. Hal yang tidak boleh Bunda lakukan yang pertama itu adalah mengonsumsi sesuatu hal yang membuat perut Bunda gembung dan menimbulkan gas seperti buncis, kubis. Nah, perut gembung pada saat kita baru siap operasi sesar itu terasanya sangat mengganggu. Kenapa? Kalau perut kita gembung itu akan membuat perut kita lebih kencang, apalagi perut di bagian bawah. Ada luka insisi bagian bedah. Nah, jadi kalau misalnya perut kita itu gembung, di bagian insisi pembedahan itu akan terasa kencang dan lebih terasa nyeri begitu. Jadi kalau bisa Bunda harus menghindari yang namanya perut gembung. Nah, kemudian tips yang kedua itu adalah Bunda harus menghindari yang namanya sembelit. Nah, di sini untuk kita para Bunda yang baru saja menjalani persalinan, terutama yang operasi sesar, itu wajib banget untuk mengonsumsi yang tinggi serat seperti buah-buahan, sayuran hijau, dan juga minum air putih yang banyak. Fungsinya di sini tidak hanya untuk memperbanyak ASI, juga membantu Bunda untuk tidak sembelit. Karena kalau misalnya Bunda sempat mengalami yang namanya sembelit, itu akan membuat Bunda merasa lebih sakit di bagian luka bagian insisi pembedahan. Kenapa? Karena pada saat sembelit, ketika Bunda buang air, itu otot perut akan menekan perut di bagian bawah sehingga terasa lebih sakit karena ada tekanan di bagian otot perut. Tips yang ketiga itu adalah kurangi stres. Buat Bunda yang melahirkan secara sesar maupun secara normal, itu sama saja dan tidak mempengaruhi atau mengurangi peran Bunda jadi seorang ibu. Kalau Bunda di sini stres, itu bisa mempengaruhi proses penyembuhan luka. Jadi harus positive thinking untuk penyembuhan luka insisi pembedahan Bunda ya. Tips yang keempat adalah hindari mengangkat beban berat. Nah, di sini kalau Bunda mengangkat beban yang berat, itu bisa menimbulkan penyembuhan luka yang lama karena jadi penekanan di bagian otot perut. Nah, jadi untuk Bunda sebisa mungkin hindari dulu untuk mengangkat beban berat. Selain membuat luka insisi lebih sungkur sembuh, juga membuat terasa nyeri di perut bagian bawah. Tips yang kelima itu adalah Bunda hindari terkena flu dan juga batuk. Karena kalau Bunda sempat terkena batuk, itu luka di bagian operasi sesar itu sakit banget. Ya, gimana cara ngindarinya? Dengan cara minum air putih yang banyak dan hindari atau kurangi makanan-makanan yang memicu terjadinya batuk, kayak makan gorengan. Kalau makan gorengan boleh, tapi minyaknya itu tidak minyak yang berulang kali digunakan. Gunakan minyak yang sekali pakai, itu nggak apa-apa, itu nggak masalah. Ya, jadi sebisa mungkin dihindari yang namanya batuk. Kemudian next, tips berikutnya adalah tertawa jangan berlebihan. Nah, kalau Bunda nanti tertawanya terbahak-bahak, itu akan menimbulkan rasa nyeri yang berlebih di bagian perut bekas insisi pembedahan sesar. Nah, jadi kalau bisa Bunda itu tertawa sewajarnya saja, karena kalau kita tertawa terbahak-bahak gitu, itu membuat perut kita kan menegang. Jadi menimbulkan rasa nyeri di bagian insisi pembedahan. Tips yang terakhir adalah perbanyak aktivitas. Nah, di sini aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas yang bukan yang berat, tapi yang sewajarnya saja. Karena kebanyakan Bunda pasti kalau baru selesai operasi sesar itu takut banget untuk bergerak, takut untuk jalan-jalan karena terasa nyeri di bagian perut. Itu tidak masalah, bahkan kalau Bunda tidak melakukan banyak aktivitas itu membuat luka insisi pembedahan itu sungkar untuk sembuh. Kalau kita bawa tidur, bawa
goler-goler, itu bahkan mempersulit untuk lukanya sembuh gitu. Jadi kalau misalnya Bunda bawa jalan pelan-pelan, Bunda bawa duduk gitu kan, itu bahkan membuat lukanya lebih mudah untuk sembuh. Nah, itu saja Bunda rasa video kali ini. Semoga tipsnya dan juga saran dari Bunda itu dapat bermanfaat untuk Bunda semua. Jangan lupa dukung YouTube channel Bunda Maskias dengan cara di subscribe, like, dan share video ini.